Lihat, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada yang tidak masuk ya, semuanya masuk ya. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah semuanya sehat. Lihat, sebelum mengawali pembelajaran kita supaya kita dipermudah belajar kita oleh Allah, diberi keberkahan kita dalam belajar, kita awali dulu dengan berdoa. Hari ini siapa yang datang paling awal? Aduh. Oh, Mas Fikri. Mas Fikri memimpin doa nggih? Mimpin doa ya. Siap? Siap. Yo Mas Fikri dipimpin doa. Pintar, warga negaranya pasti tidak memiliki apa teman-teman? Landasan hidup. Dasar negara ibarat apa teman-teman? Pondasi rumah. Coba bayangkan rumah nggak ada pondasi. Pastinya rapuh, mudah roboh. Karena angin dikit aja pasti roboh. Nah, lihat. Nah, pastinya dalam perumusan landasan negara itu melalui proses yang sangat panjang, tidak mudah pastinya. Para tokoh-tokohnya itu berjuang, nggak cuma berjuang pikiran saja, tapi juga tenaga, berjuang dengan apa? Harta, bahkan juga dengan nyawa. Ada beberapa tokoh yang mengalami penculikan dan lain sebagainya. Itu
adalah bagian dari perjuangan mereka. Nah, di sini nanti Ustazah akan memberikan video tentang perumusan dasar negara. Nanti disimak dengan baik-baik, solih-solihat. Kenali tokoh-tokohnya, kenali latar belakangnya, kenapa perlu dirumuskan Pancasila, dan akhirnya Pancasila hasilnya seperti apa. Dicermati dengan sungguh-sungguh, nggih. Mana konsentrasimu? Ini konsentrasiku. Kurang semangat. Mana senyummu? Ini senyumku. Mana konsentrasimu? Ini konsentrasiku. Konsentrasi ya, dilihat ya. Lalu siapa ya yang merumuskan Pancasila ini? Lalu apakah sila? Nah, apakah adik-adik tahu artinya? Yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya adalah 5 adik-adik, dan sila artinya adalah dasar atau aturan. Jadi Pancasila artinya adalah 5 dasar atau 5 aturan. Lalu apakah adik-adik hafal bunyi sila Pancasila dan simbolnya? Yuk kita ingat kembali bunyi Pancasila dan simbolnya. Bunyi sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan bintang. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia, disimbolkan dengan pohon beringin adik-adik. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disimbolkan kepala banteng. Lalu sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, kelima simbol ini ada di Garuda Pancasila yang letaknya ada di perisai di dada burung Garuda. Adik-adik yang hebat, lalu siapa ya yang merumuskan Pancasila ini? Yuk kita pelajari tentang proses perumusan Pancasila. Adik-adik, apakah kalian tahu ini siapa ya? Nah, ini adalah Ketua BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik, Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia yang dirumuskan sebelum Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi Indonesia itu kan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, Pancasila ini dirumuskan sebelum kemerdekaan itu adik-adik. Nah, perumusan dasar negara ini dilakukan dalam sidang BPUPKI, yaitu sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, beliau inilah Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu Dr. Lajima Widyodiningrat, yang saat itu mengajukan suatu masalah sebagai agenda utamanya. Apa masalahnya? Nah, di sini masalah tersebut itu sangat penting dan mendasar dalam suatu negara yang baru terbentuk adik-adik. Dalam sidang BPUPK ini, proses perumusan dasar negara Indonesia dimulai. Nah, dalam sidang pertama ini, ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Siapa saja yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara ini? Nah, yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Yang kedua adalah Profesor Sutomo. Lalu ada Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah 3 tokoh yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara.
Yuk kita pelajari satu persatu. Ayo kita pelajari gagasan dasar negara dari masing-masing tokoh tersebut. Yang pertama ada Bapak Muhammad Yamin, adik-adik. Nah, Bapak Muhammad Yamin ini menyampaikan gagasan dasar negaranya pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, gagasan negaranya ada 5, adik-adik. Yang pertama, bunyinya peri kebangsaan, lalu peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini adalah bunyi gagasan negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Nah, sekarang gagasan negara yang disampaikan oleh Bapak Supomo nih, adik-adik. Bapak Supomo itu menyampaikan gagasan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Kalau tadi Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Nah, Bapak Supomo ini juga menyampaikan gagasan negaranya ada 5 juga. Yang pertama adalah persatuan, lalu yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Nah, ini adalah usulan dari Bapak Supomo untuk dasar negara Indonesia. Lalu usulan dari tokoh yang ketiga adalah dari Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini menyampaikan gagasan pada tanggal 1 Juni 1945. Apa saja gagasan dari Insinyur Soekarno? Nah, gagasan dasar negara ini adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah bunyi dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Nah, adik-adik, Insinyur Soekarno ini mengatakan bahwa saran dari salah seorang ahli bahasa, 5 asas di atas itu diusulkan agar diberi nama Pancasila. Maka setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Di sini atas usulan Insinyur Soekarno dan seorang ahli bahasa. Nah, istilah Pancasila ini sebagai dasar negara diterima oleh sidang BPUPKI secara penuh. Nah, ini adalah foto sidang BPUPKI. Nah, adik-adik, apakah setelah usulan ketiga tokoh tadi langsung diterima begitu saja? Ternyata tidak, adik-adik. Dibentuklah yang namanya Panitia 9. Nah, ini adalah Panitia 9, adik-adik. Ada Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, lalu ada Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, lalu ada A.A. Marais, Abdul Kahar Muzakir, ya, dan sebagainya, ya, ada 9 orang, ya, yang ditetapkan sebagai Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini bertugas mengolah usulan mengenai gagasan dasar negara Republik Indonesia yang diajukan oleh 3 tokoh tadi, ya, oleh Muhammad Yamin, lalu oleh Bapak Supomo, dan oleh Insinyur Soekarno. Nah, Panitia 9 ini harus mengolah usulan tersebut supaya menjadi dasar negara. Nah, Panitia 9 tadi kemudian menghasilkan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini berisi 5 dasar negara. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah rancangan dasar negara berdasarkan Piagam Jakarta. Nah, sudah hampir mirip dengan Pancasila yang kita ketahui saat ini. Hanya saja bunyi sila pertamanya berbeda. Nah, adik-adik, rancangan dasar negara tadi itu diterima oleh adik-adik, lalu dimatangkan dengan mengubah bunyi rancangan nomor 1. Nah, bunyi sila ke-1 tadi kan awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, karena di Indonesia ini tidak warga negaranya tidak hanya beragama Muslim atau beragama Islam, maka sila pertama ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu tadi susunan dari gagasan dasar negara sila pertama sampai sila kelima seperti yang kita hafalkan saat ini. Nah, itu tadi adik-adik ya, proses perumusan Pancasila. Sekarang adik-adik jadi paham kan siapa saja yang mengusulkan rumusan dasar negara. Sorry ya, dari penayaan video tadi sudah paham tentang perumusan dasar negara kita Pancasila? Coba Ustazah mau tanya. Tadi Pancasila singkatan dari apa dan apa? Singkatan dari Panca dan Sila. Apa yang dimaksud dengan Panca? Nah, kalau Sila? Jadi 5 dasar atau 5 aturan. Tadi sidang debat untuk merancangkan Pancasila itu dibentuklah BPUPKI. BPUPKI ini tujuannya untuk merumuskan apa, teman-teman? Nah, yang ketiga untuk merumuskan apa? Merumuskan dasar negara. Tadi ada 3 tokoh yang terlibat dalam merumuskan rancangan Pancasila, atau ada 3 tokoh yang mengusulkan gagasan-gagasannya. Siapa saja, Salih-Salihah? Muhammad Yamin. Pada tanggal berapa? 29 Mei 1945. Bukan 2023 loh ya. Kemudian siapa lagi tokoh yang kedua? Dr. Supomo. Pada tanggal berapa? 31 Mei 31 Mei tahunnya 1945. Yang ketiga siapa? Insinyur Soekarno. Dia mengajukan gagasannya pada tanggal berapa? 1 Juni 1945. Nah, gagasan yang diusulkan Soekarno ini disampaikan dalam pidatonya di sidang BPUPKI. Nah, gagasan dia dari usulan pakat bahasa tadi diberi nama apa? Pancasila. Nah, momen ini adalah momen diperingati apa tanggal 1 Juni? Berarti tadi nggak hari lahirnya Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Jadi tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, dari 3 rancangan tersebut, apakah rancangan-rancangan mereka langsung diterima oleh semua anggota BPUPKI? Tidak. Masih ada proses menggodok lagi usulan mereka itu oleh namanya panitia. Namanya panitia apa? Masih ingat siapa tokoh-tokohnya? Ada siapa? Ketuanya siapa? Yang kedua wakilnya? Ada siapa lagi? Abdul Qadir Muzakir, terus Harami, terus Muhammad ya, ini juga termasuk anggota
termasuk panitia 9 ya. Terus siapa lagi? Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim. Terus Kak Haji Wahid Hasim dia pinter, masih ingat. Terus Kak Harmu Zakir. ada Kak Harmu Zakir juga di sana ya. Ada satu yang berkacamata, namanya Ahmad. Ada yang namanya Ahmad Subarjo. Itulah. Nah, 9 tokoh ini tadi mematangkan rancangan dari siapa tiga pengusung gagasan jasa negara tadi. Maka kemudian jadilah 5 jasa negara. Nah, 5 jasa negara itu hampir sama dengan Pancasila sekarang. Bedanya di sila berapa? Nah, di sila 1. Apa bunyi sila persatu yang akhirnya diubah? Ketuhanan yang Maha Esa dengan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Apakah Indonesia itu seluruhnya beragama Islam? Makanya sila pertama ini mengalami penolakan. Jadi diminta oleh tokoh dari timur untuk merubah karena Indonesia adalah negara yang tidak hanya beragama Islam tapi memiliki beberapa agama. Jadi sila pertama dianggap tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia. Makanya diubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berarti di waktu itu apakah para tokoh-tokoh waktu merubah itu mereka saling berselisih? Tidak. Ketika itu semangat mereka adalah cinta tanah air demi bangsa. Jadi kalau untuk demi bangsa menurunkan ego mereka. Mereka tidak memaksakan kehendak. Itulah solihat. Kemudianlah terbentuknya Pancasila yang seperti saat ini. Pancasila bunyinya bagaimana sila pertama? Oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah solihat. Kalian sudah memahami tentang materi yang Ustazah berikan tadi di video. Ya, sekarang silakan ambil jargon yang telah kalian buat, isi, tuangkan ide kalian tentang perumusan dasar negara di bagan atau mind map yang kamu buat, oke? Silakan bekerja kelompok dengan temannya, saling bekerja sama seperti para tokoh-tokoh berjuang bekerja sama merumuskan Pancasila, oke? Silakan tuliskan ide kalian, oke? Bareng-bareng tulisnya supaya cepat, kerjanya cepat. Silakan tuangkan ide bareng-bareng nulisnya ya Mbak ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Ya, ini apa maksudnya? Apa
yang dilakukan untuk merasakan silakan kalau ada sedikit sesuai dengan oke. Mulai di sini semuanya silakan. Oke, yang bareng yang mesti dari kamu sudah siap sudah. Boleh lihat dari catatan kalian yang kamu lihat di kamera boleh. Kalau misalnya perhatian boleh di catatan lihat di baju boleh. Nanti kalau misalnya sudah menyiapkan materinya atau hal-hal penting yang kalian lihat di video boleh dituangkan di sini. Oke, silakan. Tulis. Nah, dan itu biar cepat. Caranya begitu ya. Nanti kamu sebelah sini dan sebelah sini biar cepat ya. Oke. Ya, ada pertanyaan? Boleh dilihat di buku kerja kalian atau buku catatan kalian boleh. Kalau misalnya lupa apa? Boleh. Ya, boleh di sini dan ada pertanyaan? Silakan siapa saja? Siapa yang merumuskan tanggal 29 ini? Kamu jangan cuma lihat kamu aja sini. Kamu boleh sambil dokumen atau video dokumen juga boleh. Mama nanti kalau misalnya bertanya, boleh tidak apa-apa. Tidak apa-apa malah bagus nanti warna-warni. Tidak apa-apa. Ya, pertanyaan. Ayo bekerja bareng tulisnya bareng. Enggak, kamu tulisnya gini. Dua fungsinya di sini. Dan ini fungsinya tuliskan apa berbeda satu ini. Kan? Jadi nggak tulis sama top sama orang top.